Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan program Acara Berndo bersama saya Afriko Zuhri. Tentu masih dalam tema yang sama berkaitan dengan cerdas memilih. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusman, bagaimana sebetulnya pemahaman masyarakat saat ini. Artinya tidak hanya memahami pada saat puncak acara saja, tetapi harus memahami juga bagaimana tahapan-tahapan dari proses pemilu itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Apri sendiri melihat pemahaman masyarakat saat ini, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa terkait masalah kerja-kerja pemilu dan pengawasan pemilu ini kan bukan kerja-kerja yang mudah ya, maka harus membutuhkan banyak pihak. Nah, kami secara kelembagaan Bawaslu ini mempunyai kegiatan yang namanya sosialisasi pengawasan partisipatif. Ini Pak. Nah, jadi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif ini adalah kegiatan yang menyasar seluruh elemen masyarakat. Seluruh elemen masyarakat yang diikut sertakan itu misalnya dari pemilih pemula, kemudian itu dari teman-teman dari OMS, OKP, tokoh agama, tokoh kepemudaan, yang mana seluruhnya itu diharapkan ikut serta berpartisipasi dalam proses melakukan pengawasan pemilu. Selain itu juga kami melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bekerja sama. Seperti beberapa bulan yang lalu kami melakukan semacam MOU dengan teman-teman disabilitas. Nah, jadi kami juga memperhatikan hal-hal teman-teman disabilitas, bagaimana hak-hak mereka itu bisa terakomodir dalam proses penyelenggaraan pemilu di serentak nanti. Ini menjadi hal yang menarik, artinya sosialisasi yang diberikan atau edukasi yang diberikan tidak hanya kepada itu tadi, walaupun kepada seluruh elemen masyarakat, tetapi juga diberikan khusus gitu ya kepada disabilitas gini Pak. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena kalau kita melihat ya mungkin entah di tahun sebelum atau seperti apa, karena disabilitas ini terkadang justru dikesampingkan, padahal ini sendiri merupakan penyelenggaraan untuk kita semua gitu, tidak melihat dari kondisi apapun gitu Pak. Justru disabilitas ini memiliki hak suara juga, walaupun ini bukan menjadi kewajiban, tetapi hak suara itu yang kita miliki. Nah, kalau dari disabilitas ini sendiri diberikan sosialisasi pendampingan seperti apa, Pak? Ya, kalau kami sebenarnya dari Bawaslu itu memang sudah ada semacam MOU ini, Pak, terkait antara Bawaslu dengan teman-teman disabilitas. Jadi yang kami lakukan itu adalah jangan sampai teman-teman disabilitas ini merasa bahwa mereka itu menjadi kelompok yang tidak diperhatikan gitu loh dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Mereka ini sebenarnya bagian penting dari masyarakat Indonesia. Mereka kan benar. Masyarakat kita gitu loh. Nah, dalam proses pelaksanaan ini tentunya kami dengan teman-teman disabilitas ini berkoordinasi terkait misalnya data-data. Berapa misalnya teman-teman sebaran datanya seperti apa, dan kami meyakini juga ini KPU juga sudah melakukan hal yang sama ya. Karena KPU sama Bawaslu itu terkait masalah disabilitas itu sudah menjadi perhatian. Misalnya teman-teman di KPU sendiri ini ngambil jatahnya KPU ini misalnya kan terkait masalah TPS itu kan sudah memperhatikan ramah terhadap disabilitas ini Pak. Nah, kami memastikan juga misalnya itu TPS itu harus misalnya itu kursi rodanya itu kursi dorong rodanya itu harus muat. Kemudian itu TPS itu tidak didirikan misalnya itu di tempat yang melangkah, maksudnya tidak ada jembatan yang mana teman-teman disabilitas tidak bisa lewat. Nah, kemudian hal-hal lain misalnya itu mungkin Pak Rusman nanti bisa Bang Rusman terkait misalnya surat suara yang misalnya ada braille atau tidak. Nah, itu kan sudah menjadi perhatian dari teman-teman KPU dan Bawaslu, dan KPU dan Bawaslu ini berkomitmen untuk sama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak. Seperti itu. Ya, ini menjadi hal yang menarik. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Rusman terkait dengan bagaimana memberikan sosialisasi dan edukasi juga kepada para disabilitas dan juga memberikan perhatian khusus tadi, khususnya nanti untuk puncak dari perayaan Pesta Demokrasi ini. Seperti apa, Pak? Jadi untuk kawan-kawan disabilitas ini memang kita harus melakukan edukasi agar mereka ini merasa dilibatkan di dalam proses demokrasi ini, dan itu sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Bagaimana bahwasanya mereka ini menyadari, agar mereka menyadari bahwasanya mereka mempunyai hak yang sama terhadap sama dengan warga negara yang lain, dan itu sudah dilakukan. Nah, dalam bentuk lain yaitu perhatian KPU konsen terhadap disabilitas ini. Nanti pada saat pencoblosan disiapkan fasilitas khusus untuk disabilitas.
sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Kabak tadi. Ini bentuk-bentuk konsen kita terhadap perhatian kita terhadap kaum disabilitas. Ya, artinya ada perhatian khusus memang diberikan gitu ya kepada kaum atau para disabilitas ini sendiri. Nah, kalau kita bicara juga soal pemahaman sejauh ini dengan ada sosialisasi dan juga penampingan. Nah, untuk pemahaman dari disabilitas sejauh ini seperti apa Pak untuk perkembangannya mungkin, dan bagaimana nanti di puncak adakah mungkin bentuk simulasi dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin dari Pak Rasmi. Jadi begini, terhadap mereka cukup respon terhadap apa yang disampaikan oleh KPU, yang diberikan oleh KPU, dan mereka juga antusias untuk mengikuti perkembangan proses politik, proses demokrasi ini. Jadi gayung bersambut lah ya, apa yang disampaikan oleh KPU mereka merespon. Apa yang diinginkan oleh KPU mereka bisa menanggapi, dan apa keinginan mereka insya Allah itu terakomodir dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh KPU. Pada prinsipnya kita memastikan bahwasanya kaum disabilitas, teman-teman kita ini juga mempunyai hak yang sama. Kita menjaga hak mereka. Jadi jangan sampai mereka ini merasa menjadi kaum marginal ya kira-kira di Republik ini. Nah, jadi itu makanya kita harus concern terhadap kaum disabilitas ini. Baik, nah kalau kita bicara juga tadi soal pemahaman, edukasi dan juga sosialisasi yang diberikan. Nah kalau kita melihat juga kan di 2024 nanti pada puncak pemilihan mayoritas juga banyak nih pemilih pemula di kaum anak muda, gitu, Pak. Anak muda atau generasi Z saat ini. Nah kalau kita bicara soal generasi Z mungkin banyak juga anak muda yang mungkin katakanlah baru mendapatkan KTP, yang usia masih 17 tahun, belum memiliki pengalaman. Nah hal ini apakah ada konsen juga diberikan edukasi dan juga pendidikan kepada anak muda atau generasi Z saat ini? Mungkin dari Pak Afri. Ya baik, terkait masalah pemilih pemula ya, kami memang ada juga seperti saya sampaikan tadi, sosialisasi pengawasan partisipatif itu kami juga menyasar pemilih pemula Pak. Nah, jadi yang nanti pesertanya itu teman-teman SMA yang 17 tahun ke atas lah yang sudah memilih, dan biasanya segmennya itulah teman-teman yang kelas 3, biasanya kelas 3. Terkait ini memang kami juga menyampaikan beberapa hal terkait teman-teman ini ketika menjadi peserta kami. Kami menyampaikan terkait beberapa hal, peran dan tanggung jawab mereka seperti apa. Kemudian itu misalnya ketika mereka ingin memilih itu, misalnya nanti ketika setelah ditetapkan DCT sudah ada calon tetap, mungkin mereka silakan pelajari kemudian visi-visi calonnya itu seperti apa, kemudian itu lihat track recordnya seperti apa, kalau misalnya dia yang sudah duduk seperti apa yang sudah dilakukan selama ini, dengan harapan penyadaran-penyadaran seperti itu bisa memberikan semacam paradigma baru bagi mereka. Mereka punya perspektif gitu loh untuk memilih. Jadi mereka itu punya hak untuk memilih, bukan berdasarkan ikut-ikutan gitu loh. Jadi mereka sudah mempunyai preferensi untuk memilih. Jadi menurut mereka, tokoh seperti ini atau visi yang seperti ini yang menurut mereka bisa membawa kemaslahatan untuk umat. Kira-kira seperti itu, Pak. Itu nanti akan kita bahas kembali berkaitan dengan bagaimana generasi Z saat ini dan juga pemahaman dan partisipasi mereka. Kita akan jeda sejenak. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam tema yang sama terkait dengan cerdas memilih. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.